Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada konten kali ini kita akan sering lagi, yuk kita sama-sama belajar lagi membahas tentang cara mensucikan najis ainiyah. Dan ini masih tetap dalam referensi kitab Fathul Mu'in dan tetap membahas masalah najis. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhuru mutanajjisun bi'ainiyatin biguslin muzilin li sifatiha min ta'min wa launin wa rihin. Benda yang terkena najis ainiyah, artinya najis ainiyah itu artinya najis yang dapat diketahui bendanya, itu namanya najis ainiyah, atau sifatnya baik dari rasa, warna maupun baunya. Itu dapat menjadi suci dengan cara dibasah sehingga hilang sifatnya, yaitu hilang rasa, warna, dan baunya. Kalau sudah hilang itu semua, maka itu hukumnya suci. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu walau min mughallitin walau min mughallatin. Dapat ditolerir atau dapat dimakfu jika masih terdapat warna atau bau najis yang sulit untuk dihilangkan, maupun warna atau bau meskipun berasal dari najis mughalladhah, itu bisa dimakfu. Fa in baqiya ma'an lam yadhur, dan apabila masih tersisa warna dan baunya dan warnanya itu masih tersisa secara bersamaan, maka tempat-tempat yang terkena najis itu tidak dianggap suci kalau masih tersisa warna atau bau. Wa mutanajjisun bihukmiyatin kabaulin jaffin lam yutrak lahu sifatun bijariyil ma'i alaihi marrotan. Benda yang terkena najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak dapat dijangkau oleh mata atau tidak dapat dilihat oleh mata, baik dari bendanya maupun sifatnya. Seperti apa? Seperti air kencing yang telah mengering, yang sudah tidak dapat diketahui lagi sifatnya, maka itu dapat suci dengan cara mengalirkan air di atas benda yang terkena najis sebanyak 1 kali aja. Jadi walaupun disiram 1 kali aja, itu hukumnya sudah suci, seperti itu. Wa in kana habban aw lahman tubihah binajasin aw sauban subirah binajasin fatahara batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha kasayfin saqiyin wa huwa muhma binajasin. Dan apabila ada benda yang terkena najis adalah biji, kalau benda yang terkena najis itu berupa biji atau berupa daging yang dimasak dengan benda najis maksudnya, maka bagian dalamnya itu bisa suci dengan cara dituangkan air kepada bagian luar. Jadi sucinya itu hanya dituangkan air, bagian luarnya itu dituangin air, seperti halnya pedang yang dipanaskan dengan benda najis, maka bisa suci dengan cara disiram saja. Misalnya ada pedang dibuat dari benda najis, maka sucinya itu hanya disiram dari luarnya saja, maka itu sudah suci. Wa yustaratu fi tahril mahalli wurudul ma'il qalili alal muhallil mutanajjisi.
dan disyaratkan sucinya sebuah tempat. Sucinya sebuah tempat itu dengan cara mendatangkan air yang sedikit pada tempat yang terkena najis. Jadi sucinya sebuah tempat yaitu harus disiram, harus mendatangkan air walaupun sedikit, seperti itu. Fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalilin la kathira tanajjasa wa illam yataghayyar fala yadhur ghairahu. Dan apabila ada benda yang terkena najis yang didatangkan dari air yang sedikit, benda yang najis itu didatangkan dari air yang sedikit, yang tidak banyak airnya, maka air tersebut menjadi najis meskipun tidak berubah dan tidak pula dapat mensucikan kepada lainnya. Itu air yang sedikit yang terkena najis. Wafarqal waridu ghairahu yaqutuhu likaunihi amilan, berbeda di antara air yang mendatangkan benda najis. Air yang mendatangkan benda najis itu maka berakibat menjadi najis. Dengan alasan sesuatu yang datang, maka itu punya potensi untuk tidak menjadi najis karena berpotensi sebagai pihak yang mencegah. Falau tanajjasa famuhu kafa ahdul ma'i biyadihi ilaihi wa illam ya'ilha alaihi. Dan apabila mulut seseorang terkena najis, maka cukup dapat suci dan dengan cara mengambil air dengan tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut meskipun dengan tidak posisi tangan. Jadi kalau mulut itu terkena najis, maka cukup mengambil air dengan tangannya, kemudian air itu dimasukkan ke dalam mulut, lalu dikeluarkan lagi airnya, itu sudah suci. Kama qala saykhuna wa yajibu ghaslu ma fi haddil zahiri minhu bil idarati kasab bima'in fi ina'in mutanajjisin wa iradatuhu bijawanibihi. Sebagaimana guru kami yaitu Ibnu Hajar mengatakan, wajib membasuh seluruh batas bagian luar dari mulut meskipun dengan cara diputar, seperti halnya menuangkan air ke dalam wadah yang terkena najis, kemudian air diputar pada sisi wadah, misalnya air. Jadi mulut itu sama saja halnya dengan suatu wadah yang terkena najis, maka air itu setelah dimasukkan ke dalam wadah itu airnya diputar di sisi wadah tersebut, sama halnya seperti itu. Wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qalilin qabla tathhiri famihi hatta bil ghargharati. Dan hukumnya tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menelan sesuatu sebelum mulutnya itu suci. Jadi misalnya mulutnya itu terkena najis, lalu dia memasukkan air, artinya kumur-kumur dengan air, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menelan air sebelum mulutnya itu suci. Meskipun dengan cara memutar-mutar air di dalam tenggorokan, itu hukumnya tidak boleh seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman yang lain, dan insya Allah bermanfaat. Dan apabila konten kali ini ada hal-hal yang kurang pas baik dari makna maupun pemahaman, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.